Bismillahirrahmanirrahim. Ini Institut Pertanian Bogor tahun masuk IPB itu tahun 89 atau angkatan 26. Ya, sudah tua. Betul Pak ya Pak Ustadz. Tidak usah dihitung, sudah tua. Ya. Kemudian nanti kita akan mengikuti kajian materi yang berjudul Potensi Lisan hingga Terjerumus pada Kekafiran. Sebenarnya materi ini menurut saya cocok juga untuk yang bukan mu'alaf, untuk kita semua ini sangat cocok ya. Jadi mari nanti kita simak dengan baik. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian penjelasan acaranya, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustazah Irma. Kemudian sambutan dari Ketua DKM, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Iman Hilman. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi, tanya jawab, dan pemberian hadiah, serta sesi foto-foto. Jadi sebaiknya jangan dulu meninggalkan tempat ya, karena nanti ada hadiah, siapa tahu ibu-ibu dapat hadiahnya. Oke. Selanjutnya untuk lebih berkahnya acara ini, mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Irma yang insya Allah akan membacakan surat Al-Ankabut ayat 1-7. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul 'alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar-benar jujur dan orang-orang yang berdusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Irma yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada Ustazah Irma yang membacakan dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Alumni Institut Pertanian Bogor kepada Ustadz Iman Hilman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah ya atas begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan yang pasti tidak akan sanggup kita menghitungnya. Begitu banyaknya ya. Terutama nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa silaturahim di masjid yang alhamdulillah nyaman ini. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
senang, sehat, sejahtera, dapat jabatan, itu juga ujian. Bahkan sebagian orang justru tergelincir gara-gara kesenangan itu. Ya, ujian itu seperti itu. Nah, Allah sedang ingin menguji kita apakah keimanan kita benar atau tidak. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan hidayah sehingga kita bisa menunjukkan pada Allah, ya Allah, kami benar berimannya. Gitu. Ya. Yang kedua, mengapa misalnya Ibu Hajah Irina Handono kemudian mengambil tema potensi lisan ya terhadap kekafiran itu. Ini dahsyat banget ya terhadap kekafiran ya, luar biasa. Padahal memang lisan kita itu salah satu yang banyak kemudian bisa menjerumuskan kita kepada kehinaan ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena terpelihara lidahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu hamba yang dirindukan surga, mungkin Bapak Ibu pasti tentu ingin dirindukan surga ya, ingin masuk surga ya nanti ya, insyaallah. Amin. Nah, kalau kita ingin termasuk hamba yang dirindukan surga, ada 4. Salah satunya adalah orang yang bisa menjaga lisannya, insyaallah. Orang yang bisa menjaga lisannya. Nah, jadi tentu konteks lisan itu bisa dari dusta, dari ghibah, dari namimah atau fitnah, ya, dari yang menyebarkan kebohongan, apalagi yang bisa menyebabkan kita tergelincir kepada kekafiran. Nauzubillah. Ya. Itu yang pertama, menjaga lisan. Kabar baiknya adalah golongan kedua dari orang yang bisa mendudukan surga adalah orang yang saum Ramadan. Insya Allah besok atau lusa, ya. Kalau bagi yang Muhammadiyah mungkin besok, bagi yang ikuti Ru'yatul Hilal insya Allah Selasa, gitu ya. Maka saum Ramadan itu menjadikan kita menjadi golongan hamba yang didudukan surga. Ditambah lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin puasa kita diterima ibadahnya, kita kan sering fokusnya kepada supaya puasa kita tidak batal. Kalau tidak batal kan gampang, tidak makan, tidak minum, kalau suami istri tidak berhubungan di siang hari, itu aman lah. Tapi yang justru tidak aman itu adalah dari potensi hilangnya nilai puasa. Hilangnya nilai ibadah puasa. Karena apa? Bisa jadi karena ghibah, karena ngomongin orang, karena berdusta, karena fitnah, maka puasa sih nggak batal, tapi nilai puasanya justru batal. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan memelihara lisan ini bukan hanya dari kekafiran luar biasa, tapi juga dari hal-hal yang bisa merusak nanti nilai ibadah puasa kita. Ya, jadi mohon materi hari ini dicermati, kemudian diamalkan. Tentu bukan hanya ketika bulan puasa ya. Ngomongin orang itu kan banyak kayak gini. Jangan ngomongin orang, kita sedang puasa. Memang kalau nggak puasa boleh ngomongin orang? Jangan berdusta, kita sedang puasa. Memang kalau nggak puasa kita boleh berdusta? Enggak. Puasa itu kan latihan kita. Artinya ketika nggak puasa ya kita amalkan terus dong, iya kan? Latihannya di bulan puasa, tetapi nanti habis puasa pun kita nggak boleh dusta, nggak boleh ghibah. Ghibah itu ngomongin kebaikan walaupun benar. Ya, walaupun benar loh itu. Apalagi kalau tidak benar itu namanya namimah. Bahasa Indonesia fitnah. Tapi kalau fitnah bahasa Arab itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Sorry, ada jadil kan ini. Al fitnatu asadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia namanya namimah. Kalau fitnah dalam Al-Quran itu ujian. Jadi suka pakai dalil. Jadi jangan salah menggunakan dalil. Jadi gini, jangan fitnah. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dalilnya kurang pas. Karena al-fitnah itu, asal al-qadr itu bukan fitnah bahasa Indonesia. Bukan fitnah namimah, bukan. Fitnah itu adalah ujian di situ. Ya. Walaupun memang nggak boleh kita berfitnah, jelas. Tapi dalilnya jangan menggunakan al-fitnah itu asadu minal qatl. Bapak sekalian, terakhir sengaja saya menggunakan kaos ini, Save Gaza. Karena hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih dalam kondisi yang terpuruk. Kita sekarang di Indonesia alhamdulillah aman. Ya, mengapa sekarang kok agak sepi? Karena sebagian cucurak, sebagian munggah,
sebagian nyekar. Ya, jadi mungkin yang kesini yang kemarin sudah nyekar, sudah munggah ya. Jadi nggak apa-apa, seperti itu. Tapi saudara-saudara kita Palestina nggak sempat nyekar. Mungkin nyekarnya karena di hadapan dia sudah lubang kuburan semua. Nggak sempat lagi cucurak, dari mana mereka mau makan? Ya Allah, jadi mohon kita lantunkan doa-doa kita di akhir sholat kita untuk saudara-saudara kita. Ya, kalau ada rezeki silahkan infakkan. Tapi minimal doa-doa kita itu kita panjatkan kepada Allah. Ya, apalagi nanti bulan Ramadan adalah doa-doa waktu yang mustajab. Orang yang puasa itu orang yang doanya mustajab. Apalagi kalau kita berdoanya menjelang buka. Makanya menjelang buka itu jangan nonton TV ya, lebih baik berdoa, banyak berdoa. Nah, doakan saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina. Mudah-mudahan mereka sempat saum dengan baik, mereka sempat berbuka dengan baik. Ya. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan di bulan Ramadan ini pada mereka ya. Mungkin hanya itu, Teh Meti. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi Allah SWT, dijadikan ibadah. Ya. Silahkan simak pengajian dari Ibu. Sudah datang bukan Haja Irena? Oh, selamat datang Ibu Haja Irena Dono dan Ibu Sally. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iman Hilman yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya adalah acara inti dan alhamdulillah Haja Irena dan Haja Sally sudah ada di antara kita. Selamat datang Ibu. Dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Oke, sebelum kita memasuki acara pemaparan materi, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata dari Ibu Haja Irena Handono. Nama Haja Irena Handono, lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juli 1954. Pendidikan terakhir adalah Institut Filsafat Teologi Katolik Seminari Agung dan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Silahkan Bu, terima kasih sudah hadir. Terus selama ini saya hanya lihat di TV, sekarang sudah bisa, rasanya bahagia sekali. Silahkan duduk Bu. Kemudian beliau banyak sekali ini pengalaman kegiatan organisasinya. Sebelumnya adalah Ketua Legio Maria dan beliau dulu sebelumnya adalah seorang biarawati yang masuk Islam pada tahun 1983 dan melaksanakan ibadah haji pada tahun 1992 dan menjadi pembimbing haji pada tahun 1998 dan 2000. Alhamdulillah saya naik haji tapi belum pernah jadi pembimbing haji Bu. Hajinya segitu-gitu aja. Kemudian aktif di ICMI Surabaya, kemudian menjadi pengurus pusat pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sebagai pembina iman dan tauhid Islam. Kemudian menjadi ketua Jamaah Al-Muhtadin Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, konsultan Kristologi Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, anggota Presidium Forum Komunikasi Lembaga Pembina Mu'alaf atau FKLPM, penasehat Lembaga Advokasi Muslim, penasehat Dewan Presidium Nasional Forum Gerakan Anti Pornografi dan Porno Aksi, Majelis Pakar Pimpinan Pusat Gerakan Muslimat Indonesia, Ormas Perempuan Muslim Independen, lintas golongan, suku dan ras, berkedudukan di Jakarta. Program khususnya adalah membentengi umat dari bahaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Kemudian menjadi pengurus Majlis Al-Alami Lil Al-Imat Al-Muslimat Indonesia. Kemudian menjadi pendiri Irena Center, sebuah lembaga kajian perbandingan agama dan pembinaan mu'alaf. Kemudian menjadi penasehat Muslimah Peduli Umat, forum yang terdiri dari 49 ormas muslimah. Masya Allah Ibu, banyak sekali organisasi yang telah Ibu geluti selama ini dan insya Allah menjadi bekal, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibu tidak sendiri, didampingi oleh Ustazah Sally Setianingsih. Beliau adalah putri dari Ibu Irena, betul? Iya, oke. Sedikit saya akan sampaikan biodatanya.
nama Hajah Seli Setianingsih, lahir di Mojokerto pada tanggal 18 Desember 1977. Kemudian pendidikan terakhir adalah jurusan Statistika Institut Teknologi 10 November ITS. Kemudian aktivitasnya banyak sekali, sebagai bendahara Yayasan Irena Center, pimpinan redaksi majalah Arana, penulis majalah Arana, kemudian humas pengurus Pusat Gerakan Muslimat Indonesia, penulis banyak sekali ini, penulis rubrik kristologi tabloid Suara Islam, kemudian perwakilan Irena Center untuk Forum Umat Islam di FUI ya, perwakilan Irena Center untuk Forum Anti Pemurtadan di Bekasi, penulis rubrik kristologi tabloid Media Umat yang diasuh oleh Ibu Hajah Irena Handono, kemudian admin untuk Forum Kajian Peradaban Irena Center, kemudian koordinator program Santi Mu'alafah di Yayasan Irena Center. Oh ada ini ya, ada santri juga ya dia ya. Oh alhamdulillah, masya Allah. Kemudian menjadi seorang guru pengajar program Santi Mu'alaf di Yayasan Irena Center kemudian juga, dan pembina Yayasan Irena Center. Banyak sekali karya dari Ustazah Seli ini. Kemudian ini adalah diantaranya menjadi konseptor beberapa visi di serial kristologi, kontributor data untuk beberapa DVD, kontributor data juga untuk beberapa buku ya, buku yang ditulis oleh Hajah Irena Handono yaitu diantaranya buku Menyingkap Fitnah dan Teror, buku Nabi SAW Bukan Pedofil. Ini bagus sekali karena memang itu fitnah yang dilancarkan kepada junjungan kita. Kemudian penulis buku Paulus Sang Pencipta Kristen, penulis buku Perbandingan Islam Kristen, dan direktur sutradara mungkin ya DVD serial kristologi Natal dan serial kristologi Nabi Isa alaihi salam wafat atau masih hidup. Masya Allah, banyak sekali karya beliau ya. Ini menjadi suatu keyakinan, ini kita tambah mantap ini untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Hajah Irena dan Hajah Seli. Untuk selanjutnya pemaparan materi dan tanya jawab, moderatornya kami persilakan untuk sekaligus oleh Ustazah Seli. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah Allah hadirkan kita. Alhamdulillah insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, dan insyaallah kita akan jadikan bulan Ramadan nanti sebagai bulan Ramadan dengan ibadah yang terbaik insyaallah dari sebelum-sebelumnya, insyaallah seperti itu. Nah, terima kasih kepada Bapak DKM Masjid Alumni IPB yang mengizinkan kami. Terima kasih kepada para pengurus Masjid Alumni IPB dan para mu'alaf yang hadir di sini, dan jamaah Irena Center juga yang hadir di sini. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih karena atas undangannya, sehingga saya bisa membersamai Umi. Yang diundang kan Umi. Jadi saya hadir membersamai Umi insya Allah dalam waktu 90 menit dengan tangannya jawab setengah, ya cukup. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Umi, silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Ibu atau masih belum? Kecil banget. Nah ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada Bapak DKM, kepada para pengurus Masjid Alumni IPB, dan kemudian kepada ibu-ibu dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak dan ananda seluruhnya yang hadir, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita berdua akan membahas tentang potensi lisan hingga kekafiran. Hal ini adalah sangat penting karena sebagaimana kita ketahui, lisan itu bisa membuat damai di dunia, tapi juga bisa membuat keonaran di dunia. Perang pun selalu ada andil daripada lisan, termasuk perang dunia. Maka lisan itu kalau kita rinci apa instrumen daripada lisan, maka yang sering kita sebut adalah lidah. Maka lidah kita ini sering diberi julukan lidah tak bertulang. Ada kata lidah ada tulangnya, mungkin dunia ini sepi. Karena apa? Karena nggak bisa berbelok-belok, nggak bisa berputar-putar. Nah, tapi demikianlah yang namanya lidah, penting banget untuk kita arahkan sehingga tidak sampai terjadi liku-liku kehidupan yang tidak seharusnya. Demikian pula jungkir balik kehidupan yang tidak sepantasnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta ananda seluruhnya, alhamdulillah, coba kita akan bincangkan bersama dengan Ananda Sali Setianingsih yang di dalam buku-buku selalu tertulis Sali Hamidah. Silakan. Iya Umi, terima kasih. Tadi menyambung betapa lisan itu sangat penting ya Umi ya. Tadi Umi sampaikan seperti itu. Bahkan urusan halal menjadi haram itu juga bisa karena lisan Ibu. Karena lisan. Misalnya seorang suami gitu kan, karena lisannya mengatakan ya sudah kita selesai. Kata-kata ya sudah kita selesai yang awalnya itu halal, hubungan yang halal dengan istri kemudian tiba-tiba menjadi haram hanya gara-gara ya sudah selesai. Padahal kata-kata itu simpel, ya sudah selesai. Itu yang halal menjadi haram. Yang dengan lisan ini juga bisa membuat orang itu tergelincir pada kekafiran. Hampir kekafiran. Contohnya adalah ketika dia ikut-ikutan menyatakan selamat hari Natal. Berarti kan ada pengakuan terhadap eksistensi Tuhan yang lain. Itu syirik. Seperti itu. Hampir tergelincir pada kekafiran. Jadi masalah lisan ini Masya Allah, kalau di program Santri Mu'alaf Umi, itu dibahas di materi Saksiyah Islamiyah. Mana Kak Cut? Kak Cut tadi mana? Nah, itu alumni dari program Santri Mu'alafah, itu ada di program Saksiyah ya, Saksiyah Kepribadian Islam itu seperti apa, itu dibahas. Gitu. Jadi menjaga lisan itu sangat-sangat penting Umi. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim. Dosa besar yang paling besar itu adalah telah diceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya. Dia berkata, saat kami di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Agak lambat dikit. Oh, yaitu tiga perkara itu adalah satu, mensyirikan Allah.
mensyirikkan Allah. Iya, Jadi dosa syirik. dosa syirik. Kemudian yang kedua setelah mensyirikkan Allah itu adalah ternyata mendurhakai kedua ibu bapak. Itu Jadi dosanya durhaka terhadap ibu dan bapak. Itu adalah dosa yang besar loh. Jadi ternyata. ini dosa besar ya. Dosa besar. Nih teman-teman mu'alaf yang hadir di sini ya. Nah kemudian mensyirikkan, kemudian yang ketiga adalah bersaksi palsu atau berbohong, kata-kata palsu. Sumpah palsu. Iya, bersumpah palsu atau kemudian berbohong itu adalah berdosa besar yang ketiga. Nah, diceritakan dalam hadis ini saat itu beliau Rasulullah sedang bersandar, lalu tiba-tiba duduk, tandanya serius gitu kan. Lalu beliau terus mengulangi sabdanya hingga kami berkata, semoga beliau berhenti. Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah saat itu tuh menekankan banget 3 hal. Pertama adalah masalah kesyirikan, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, ini mungkin di sini masalah kesyirikan yang sesuai dengan tema kita. Bagaimana lisan itu akan membawa kepada kesyirikan. Itu nanti yang akan dibahas ya Umi. Insyaallah. Insyaallah. Dosa syirik, dosa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Jadi kita mohon maaf tahu bahwa semua dosa itu Allah berkenan memberikan ampunan kecuali satu. Apa yang satu ini adalah syirik. Jadi naudzubillahi min dzalik, jangan sampai ada yang belum sempat mohon ampun pada Allah, belum tobatan nasuha, kemudian sudah malaikat maut datang menjemput. Kalau hal itu terjadi, maka yang bersangkutan ya langsung secara secara lancar masuk dalam mana Bu? Surga atau neraka? Neraka. Jadi ini awas, hati-hati. Mau membunuh orang, Allah masih memberikan ampunan. Tapi jangan sampai melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, menyatakan bahwa Allah itu enggak ahad, Allah itu tidak ahad, Allah itu tidak hanya Dia, tapi ada yang seperti Dia. Yang seringkali, mohon maaf, di masyarakat awam seringkali dikatakan kalau ada kesulitan, kalau mohon kepada Allah dengan sholat itu terlalu lama. Tapi kalau mau mohon secara cepat terpenuhi, datanglah ke si Mbah yang seringkali disebut DUKUN. Nah ini orang pinter Umi. Oh ya, seringkali disebut orang pinter padahal S1 pun nggak pernah gitu ya. Maka orang-orang seperti itulah, mohon maaf, yang dikatakan berbuat syirik. Pelakunya dan yang meminta kepada pelaku sama-sama dapat hukuman syirik. Awas, hati-hati. Iya. Dalam, kalau boleh cerita sedikit tentang dari pengalaman membina mu'alaf itu kan. Memang masalah kesyirikan itu kalau di agama lain itu nggak ada Bu. Maksudnya tidak menjadi sesuatu yang penting dibahas gitu. Ya. Jadi ketika ini contohnya seperti yang kita hadapi kemarin yang agamanya Hindu ya Bu ya. Itu masalah kesyirikan itu ya sesuatu yang biasa aja gitu. Terus kemudian ketika kemudian dikenalkan dengan akidah Islam, itu kita memang perlu effort gitu untuk memahamkan masalah ketauhidan, itu perlu effort. Apa salahnya nyimpen cincin ini? Kalau saya pakai cincin ini, itu nanti dijaga. Nah, dijaga. Yang jaga siapa gitu kan? Itu yang ada perasaan, memang dari kecil itu dipahamkan seperti itu dari orang tuanya,
sehingga ketika dewasa kemudian bertemu dengan Islam, yang seperti itu sudah nempel ya Bu ya, butuh proses untuk dibersihkan gitu, kemudian diberikan masukan-masukan tentang akidah Islam yang benar. Tapi insya Allah proses melepaskan itu bagi para masing-masing mu'alaf, prosesnya menyadari, kemudian kemauan kuat untuk belajar, kemauan yang kuat untuk berubah, justru itu yang pahalanya itu berbobot di sisi Allah, insya Allah seperti itu. Kadang-kadang kan mereka menyatakan kami tidak menyembah kok, tapi dia itu cuman menjaga, jadi dia itu petugas. Nah ya, seperti jadi itu. Ini seringkali kalimat-kalimat yang begini ini adalah kalimat-kalimat untuk pembelaan diri. Betul, termasuk mencari pembenaran. Pada konsep apa yang disembah itu dipatungkan, Umi. Dipatungkan, kemudian digambar, diletakkan di rumah gitu kan. Ketika kita mengatakan itu adalah termasuk kesyirikan, ketika mematungkan kemudian menggambarkan seperti itu. Oh, itu kami nggak menyembah itu. Kami itu kan hanya simbol. Nah, alasannya simbol seperti itu, padahal itu termasuk sebuah kesyirikan. Ada lagi yang bilang kalau dibilang simbol, kemudian kita beri argumentasi, kan dia kalah, ya. Kemudian dia mengatakan, oh itu hanya sarana untuk mempermudah, ya. Apapun lah, gitu ya. Padahal kalau dalam Islam bedanya sangat jauh ya Umi ya. Jadi di dalam Islam kita memang benar-benar dalam menjaga ketauhidan itu tetap murni, menjauhkan dari kesyirikan, maka semua hal yang berbau gambar, yang berbau patung gitu kan. Terus kemudian ada aktivitas yang menganggap benda itu memiliki kekuatan seperti kekuatannya Allah, itu sudah masuk kepada masalah kesyirikan. Dan ancamannya sangatlah berat dalam hal kesyirikan. Baik. Kalau ngomong masalah kesyirikan, ngomong masalah Tuhan yang lain, jadi ingat Umi dulu ibu-ibu. Ketika Umi awal mengenal Islam, sudah tahu kan? Jadi Umi kenal Islamnya itu karena surat Al-Ikhlas, ya kan? Karena surat Al-Ikhlas. Lalu ketika di biara itu, saya kemarin bongkar-bongkar bersih-bersih ruang penyimpanan buku-buku yang ada di pondok itu, ketemu ibu kartu pelajarnya Umi ketika masih di biara, ketemu masih ada. Masya Allah, Umi cantik banget waktu muda. Nah, kembali lagi jadi teringat ketika di biara Umi pernah mendebat pastor karena konsep Tuhan yang Trinitas. Sampai-sampai Umi terus kemudian memberanikan diri maju ke depan. Terus habis itu mengatakan kalau Tuhan itu begitu, Trinitas digambarkan oleh Umi segitiga, maka dengan perkembangan teknologi ke depan, maka bisa saja seperti ini. Akhirnya Umi menggambar segi empat. Bayangin ibu, ini masalah Tuhan sama Umi ditawar gitu. Karena itu menurut Umi sudah mendapatkan pemahaman dari Al-Quran yang Umi baca malam sebelumnya, bahwa dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, katakanlah Allah itu satu, ahad, kul huwallahu ahad. Nah disitulah Umi kemudian Allah bimbing mudah memahami konsep itu, bahwa inilah yang benar, gitu kan. Nah sehingga besoknya mempunyai keberanian yang sangat besar untuk mendebat bahwa 3 itu nggak benar. Ditambah lagi kemudian Umi mengetahui bagaimana sejarah gereja dalam penuhanan ya Umi ya. Jadi sejarah gereja, sejarah Tuhan, di mana gereja menyatakan, dan sejarah pun memang menyatakan, Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Tuhan itu untuk pertama kalinya dilantik jadi Tuhan, pertama kali dipertuhankan itu abad keempat, tahun 325 Masehi. Jadi artinya
sebelum abad keempat, sebelum tahun 325 Masehi, dia siapa? Nabi Isa ini siapa? Ya Nabi Isa ini ya Nabi Isa. Dia seorang hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah, tapi dipertuhankan. Nah inilah yang terjadi, dan ini sejarah penuhanan Nabi Isa itu, mohon maaf, kebanyakan orang Kristen nggak ngerti sejarahnya. Nih, jadi kebanyakan orang Kristen nggak ngerti sejarahnya. Nah ini mohon maaf, Umi sambungkan, sebentar lagi kan kita Ramadan. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ramadan kan Isra Mi'raj, betul nggak Bu? Dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita diperingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1. Apa peringatannya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, dan seterusnya. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi. Nih, abdihi. Siapa yang dimaksudkan abdihi? Yang dimaksudkan abdihi tidak lain tidak bukan hanya one person, hanya satu orang, yaitu siapa? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa Allah tidak berfirman dengan menyatakan Subhanalladzi asra bi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengapa pakai kata abdihi? Inilah warning, inilah peringatan kepada kita, jangan sampai kita terjerumus seperti orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Apa terjerumusnya? Fatal banget, yaitu terjerumus dalam syirik dengan menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Itu maksudnya. Akhirnya kembali lagi seperti umat yang dahulu sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Isa, yang tergelincir kepada menuhankan nabinya. Ya. Sehingga kemudian Allah kunci di surat Al-Isra itu tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi. Kata-kata abdihi, sepertinya Allah itu mau menekankan bahwa Nabi Muhammad itu abdi. Kalau Nabi Muhammad hamba, maka di situ dalam Al-Quran sudah ada kunci, beliau tidak akan mungkin bisa dituhankan seperti kesalahan umat yang mengubah-ubah ayat kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi betul-betul Nabi Isa pun kalau kita telaah, kita bedah buku itu ya, kita bedah semua ucapan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada mendeklar dirinya sebagai Tuhan. Maka di dalam Bible orang Kristen pun tidak akan bisa mendapatkan ayat Allah yang menyatakan, Nabi Isa menyatakan aku Tuhanmu. Tidak ada. Yang ada justru ayat yang menyatakan aku adalah utusan. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang utusan, tapi dipertuhankan. Nah inilah. Kalau dalam konsep yang dahulu ya Umi ya, yang Umi tinggalkan itu, bahwa Tuhan itu konsepnya itu seperti Trinitas, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra atau Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus. Nah kalau ibu-ibu setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi ya Bu, di surat Al-Kahfi itu ada sebuah ayat di ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Jadi di situ yang artinya dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Berarti ini adalah peringatan. Sekali lagi ini adalah sebuah kunci bahwa Allah itu Masya Allah. Jadi Al-Quran itu banyak sekali kunci-kunci yang membuat bahwa agama ini tuh tidak bisa dipleset-plesetkan.
Jadi dalam Islam, Al-Quran itu memberi penegasan bahwa Allah itu bukan Bapa, Allah itu tidak punya anak, Allah itu satu, ahad. Allah itu bukan makhluk, tapi Allah penciptanya makhluk. Nah ini Masya Allah, jadi kita itu bisa merasakan Bu ketika mengulang Al-Quran, menghatamkan lagi, apalagi ngaji bersama artinya, itu ada pemahaman atau ada tadabur baru dari makna-makna Al-Quran. Ibu kira-kira ngerasa nggak kalau khataman yang sekarang sama khataman yang sebelumnya itu ada rasa yang berbeda, lebih dapat, ada pokoknya sesuatu yang baru yang oh Masya Allah, yang kemarin saya belum paham, sekarang saya paham gitu. Nah itulah, itu yang saya rasakan, itu Al-Quran itu mukjizat itu ya seperti itu. Jadi ketika digali selalu ada dan nggak pernah habis rasanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa ilmu Allah itu tuh seperti yang kita ketahui, itu seperti tangan dicelupkan di lautan. Bukan tangan dicelupkan di baskom, tapi lautan. Jari dicelupkan di lautan, maka airnya itu ilmu yang kita ketahui. Air yang menetes, hanya setetes itu. Nah sedangkan air sebanyak lautan itulah ilmu Allah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, hari ini kita memahaminya seperti ini, kita sudah bersyukur. Kita pelajari lagi, kita akan makin paham lagi. Ada lagi yang baru yang kita, makanya Umi di kelas mu'alaf itu Kak Cut, mu'alaf itu Masya Allah, mereka berangkat dari pemahaman, dari pemikiran. Maksudnya gini, para mu'alaf itu kan masuk Islam setelah dewasa, ya kan Pak? Jadi mereka itu sudah punya pemahaman, sudah punya kebiasaan gitu kan. Terus kemudian ketika masuk Islam otomatis compare dong, otomatis membandingkan dong. Nah, ketika saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya orang Islam, jadi Al-Quran itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Inilah mukjizat yang kita miliki, Al-Quran. Tanya dong para mu'alaf ini, Ustazah, Al-Quran mukjizat? Iya betul. Kalau Al-Quran mukjizat, terus surat An-Nas mukjizatnya apa? Jawabnya gimana Bu? Bingung kan? Kita yang udah muslim 7 turunan loh, kita masih belum bisa menjawab itu. Artinya apa? Kita harus belajar, kita harus tetap taklim. Banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang kita belum tentu bisa menjawab. Coba gimana jawabnya? Al-Quran itu mukjizat kan? Betul, mukjizat. Surat An-Nas mukjizatnya apa Zah? Nah, ada lagi yang mengatakan begini, Ustazah, Al-Quran itu mukjizat kan? Ya betul, mukjizat. Nah, kok kalah hebatnya sama Nabi Musa? Betul. Nah, ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan bahwa kok cuman buku Ustazah. Kok cuman buku, nggak keren dong, nggak kayak Nabi Musa belah lautan jebret gitu kan, atau Nabi Daud memintal pakaian dengan besi, membuat baju zirah, baju besi seperti itu kan. Kok orang Islam Nabi Muhammad cuman begitu, jadi kayaknya Nabi Muhammad itu nggak keren, nggak hebat karena, nah itu kan berarti butuh pemahaman mukjizat itu apa gitu kan. Terus kemudian saya harus menjelaskan, ibu ini juga bukti dari mukjizatnya Al-Quran loh Bu. Saya bilang gitu. Kenapa Zah? Ibu masuk Islam karena apa? Karena kekaguman ibu pada Islam. Kekagumannya ibu pada Islam ini akibat Al-Quran yang diterapkan. Ini akibat orang yang melaksanakan Islam, melaksanakan Al-Quran. Itu ibu pandang sehingga ibu itu tertarik pada Islam. Ini mukjizat. Bayangin Bu, pada zaman Rasulullah yang diubah seperti ibu ini, mukjizat ini bukan cuma satu kampung, bukan satu RT, tapi satu negara. Negara Madinah, negara Mekah. Bukan itu aja, satu jazirah.
Jazirah Arab. Bukan itu aja, bahkan meluas sampai di Eropa, sampai menyentuh ke Spanyol, lebih atas lagi hampir ke Prancis. Kemudian kalau ke timur tuh lanjut sampai ke Cina, Bu. Sampai ke Nusantara, Bu. Itu mukjizat Al-Qur'an. Itu mukjizat Al-Qur'an, dan itu tidak dimiliki oleh nabi lain. Emang Nabi Musa, kalau Nabi Musa dakwahnya berapa? Berapa wilayah yang sudah disentuh? Sedikit. Nabi Muhammad, karena dakwah beliau yang disentuh berapa? Luas, sampai Nusantara. Itu mukjizat dari Al-Qur'an. Nah, baru setelah itu beliau bisa menerima. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali lagi ke masalah lisan, Mi. Jadi lisan itu sangat-sangat penting. Dari lisan yang halal bisa menjadi haram, kemudian haram bisa menjadi halal. Contohnya, yang haram bisa menjadi halal adalah pacaran itu haram, tapi kemudian dilakukan akad nikah, menjadi halal hubungan itu. Jadi lisan ini sangat-sangat penting. Jadi ada peringatan tentang lisan ini. Jadi dalam Islam, lisan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan ternyata bisa menjerumuskan pada potensi kebinasaan. Tapi di sisi lain, derajat manusia itu lebih bisa tinggi karena lisan. Jadi ada dalam surat Al-Kahf di ayat 18 dikatakan, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, malaikat pengawas selalu hadir berarti semua perbuatan kita termasuk ucapan kita, lisan kita itu juga disaksikan oleh malaikat. Termasuk seperti itu. Bahkan kita bisa memaknainya dengan teknologi yang sekarang, maka berlisan, melakukan aktivitas lisan itu bukan hanya yang disampaikan dengan bibir, Bu. Termasuk apa yang kita teks, apa yang kita tulis, itu termasuk perbuatan lisan kita. Tulis di mana ini? Di sosmed, Umi. Di WhatsApp kah, di Facebook kah, Instagram, TikTok. Jadi sekarang ini kan zaman dunia maya ya, Mi. Jadi kepanjangannya lisan jadi tulisan. Iya. Terus kemudian kita semua ini di sini kan adalah para netizen, sampai-sampai ada disebutnya netizen julid. Apa itu julid? Julid itu apa ya? Yang suka ngerti julid nggak, Bu? Nyinyir. Oh. Jadi suka komen gitu kan, apa-apa di komen, netizen julid. Jadi kenapa disebut netizen gitu kan? Karena ya penduduk dunia maya maksudnya, Umi. Nah, seperti itu. Termasuk kepada komen-komen yang kita lakukan di sosmed itu juga ada hisapnya, Bu. Kita komen apa di grup gitu kan, terus habis itu sadar, langsung di-delete. Nah, malaikat sudah mencatat, ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau nggak jadi ngomong, malaikatnya ngapus juga gitu. Ya, jadi di surat Al-Fusilat yang di ayat ke-22 itu Allah berfirman yang artinya, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Artinya apa yang kita lakukan itu dicatat, Bu. Kulit kita mencatat, penglihatan kita mencatat, pendengaran kita mencatat. Jadi kelak nanti itu ketika kita dihisap, nggak ada sesuatu pun yang kita bisa sembunyikan. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi diam itu lebih selamat daripada kita ikut-ikutan komen. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda di hadis berikutnya, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa keselamatan manusia tergantung
pada kemampuannya menjaga lisan. Ya, memang demikian pentingnya menjaga lisan. Menjaga artinya apa? Kapan kita harus berbicara dan kapan kita lebih arif untuk diam. Sebab di dalam semua keadaan, kalau kita tidak bijaksana, kalau kita tidak ada aturan seperti ini, maka bisa saja yang waktunya berbicara malah diam. Maka itu juga menjadi setan bisu. Betul. Tapi kalau sudah ada aturan seperti ini, berbicara yang baik, berarti kita sudah ada kendalinya, ada hukum-hukumnya. Kapan kita harus berbicara dan kita harus berbicara yang mana. Betul. Maka itulah insya Allah yang akan muncul nanti. Katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita bisa menegakkan ayat Allah ini. Dan ada sebuah kaidah juga, wafi kulli maqolin maqol. Jadi setiap perkataan itu wafi kulli maqolin maqom. Wafi kulli maqolin maqom. Jadi setiap perkataan itu ada makomnya, ada tempatnya. Jadi setiap perkataan itu ada tempatnya. Yang kalau saya tarik, maka setiap perkataan itu ada konsekuensinya. Jadi kita nggak bisa mengatakan sesuatu itu di situasi yang nggak tepat, itu satu. Terus kemudian setiap apa yang kita sampaikan itu ada konsekuensinya. Nah itu yang makanya setiap perbuatan itu. Ya. Di konsekuensinya adalah konsekuensi kelak di pengadilan Allah. Next lagi. Ya, silakan. Nah, di sini makanya menjadi muslim yang sejati itu harus bisa menjaga lisan. Daripada kalimat yang menyakitkan orang lain dan menahan tangan daripada menyebarkan sesuatu yang tidak sahih. Jadi, muslim yang sejati itu kalau kita bisa memberikan keselamatan, lisan kita itu menyelamatkan orang lain. Nah, itu. Maka di sini kalau di slide berikutnya ada 20 maksiat lisan. Itu satu, membicarakan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Nggak boleh. Kemudian yang kedua, mengutuk. Mengutuk itu nggak boleh juga. Kemudian yang ketiga, melebih-lebihkan atau mengulang-ulang perkataan. Membesar-besarkan. Apalagi kalau sudah berantem sama suami ya Bu ya. Wow, ahli sejarah kita kan. Semua sejarah gitu kan. Jadi sejarah mulai dari zaman Paleolitikum itu diungkit semuanya gitu kan. Nah itu nggak boleh. Berlebih-lebihan, melebih-lebihkan. Kemudian gibah. Nah, gibah itu bahayanya seperti memakan bangkai saudara sendiri. Menjijikkan gibah itu. Jadi kemudian yang berikutnya adu domba atau namimah. Kemudian lagi berdebat. Berdebat tentu beda dengan diskusi. Kalau diskusi itu berarti kita ingin mencapai suatu kesimpulan di akhir, gitu kan? Mencapai solusinya gitu. Nah, sedangkan kalau berdebat itu ya untuk mengalahkan dia, argumen dia berusaha mengalahkan kita gitu kan. Yang ada nanti timbul tuh rasa sombong. Kalau di medsos sekarang apa namanya? Kalau di medsos apa ya, Mi? Orang yang suka ini membuat opini, kemudian apa namanya dari satu kubu begitu apa ini? Apa ya? Mungkin influencer juga ya? Iya, tapi kalau influencer tuh mereka secara umum, ada influencer yang memang menginspirasi, yang baik, tapi juga ada influencer yang sifatnya lebih provokatif seperti itu, Mi. Nah, yang seperti itu mungkin ya daripada ya kita cukup tahu tapi kita nggak perlu berkomen karena nanti khawatirnya ketika kita berkomen kan itu dihisap sama Allah. Terus kemudian adu mulut, artinya bertengkar.
Terus kemudian terlalu banyak bicara. Nah, orang yang terlalu banyak bicara ya seperti saya gitu kan, dosanya paling banyak. Gitu. Maksudnya yang bicara yang gimana nih? Iya betul. Ya, kalau misalnya bicara yang baik misalnya, ya termasuk penghafal Al-Quran itu kan menggunakan lidah juga kan? Betul, iya. Ya artinya jadi, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang berbicara yang tidak ada manfaatnya. Betul. Ya, betul sekali. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang melecehkan. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya berkata melecehkan atau melakukan pelecehan, merendahkan orang lain maksudnya, bukanlah dari ajaran Islam. Dan sesungguhnya sebaik-baik Islamnya seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita memang punya kebiasaan suka komen di sosmed, di Instagram, di TikTok gitu ya, harapannya komen-komen kita itu bukan nggak boleh komen, Bu, boleh, tapi harapannya itu komennya kita justru mengajak kepada kebaikan gitu, menyampaikan ayat-ayat Allah mungkin, menyampaikan nilai-nilai Islam mungkin, dan semoga itu justru menjadi dakwah gitu. Kemudian berlidah dua, berlidah dua itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam, artinya bercabang. Iya, lidah bercabang, bermuka dua maksudnya, seperti itu. Kemudian yang ke-12 adalah nyanyian dan syair. Nyanyian di sini maksudnya adalah nyanyian yang bisa memalingkan kita, konsentrasi kita daripada mengingat Allah. Nyanyian seperti itu. Kemudian bercanda berlebihan. Bercanda boleh, tapi kalau berlebihan itu yang tidak boleh. Kemudian yang ke-14 mengejek. Kemudian memuji. Nah, kok memuji nggak boleh ya, Bu ya? Kadang-kadang ada orang yang memujinya itu berlebihan. Sehingga Rasulullah kemudian bersabda, sekiranya salah seorang di antara kalian harus memuji orang lain tanpa batasan, maka hendaknya dia mengucapkan, saya mengira ini dan itu yang akan menilai adalah Allah. Dan seseorang tidaklah mensucikan orang lain mendahului atau melebihi dari Allah. Jadi kan kadang-kadang kalau kita bergaul gitu, ada yang mengatakan, wah kamu tuh hebat banget, tanpa kamu acara ini gak bakalan sukses. Nah, itu pujian yang berbahaya. Itu pujian yang berbahaya. Kalau mendengar seperti itu, maka kita harus mengingatkan bahwa Masya Allah, ini semua karena Allah, bukan karena saya. Saya hadir pun karena Allah. Kalau bukan Allah yang menghadirkan, ya acara ini tidak sukses. Kalau bukan Allah yang mensukseskan, tidak mungkin sukses. Seperti itu. Kemudian ada lagi membocorkan rahasia, membuat janji palsu. Nah, ini kebiasaan kita, kaum ibu itu, kita suka besok pengajian di Masjid Alumni IPB ya, hari Ahad. Oh ya, insya Allah, insya Allah. Nah, ada yang gitu kan? Insya Allah, Bu, di sini sudah berjanji ternyata. Tapi insya Allah itu seringkali dimaknai bahwa kalau suatu janji dijawab dengan insya Allah, berarti oh kebanyakan ini justru nggak terjadi gitu. Iya, jadi kata-kata insya Allah itu direndahkan menjadi kalau bisa ya. Nah, tapi kalau dia mau bilang kalau bisa ya, itu kok kayaknya kasar gitu kan, nggak enak gitu. Akhirnya dikemas, dipercantik dengan kata-kata insya Allah. Padahal jadi insya Allah jadi yang salah Allah. Nah, justru kata-kata insya Allah ini mentautkan Allah dalam kalimat kita. Ini sebuah janji. Insya Allah itu kan berarti jika Allah menghendaki, ya kan? Padahal nggak hujan, terang benderang, ya kan? Nggak macet juga, gitu kan? Uang ongkos naik angkot atau ongkos tol ada, bensin di mobil penuh, sudah dipenuhin sama Pak Su. Apalagi gitu, kata-kata insya Allahnya ini janji, Bu, hati-hati.
Nah, terus kemudian yang ke-18 adalah berbohong dalam ucapan dan sumpah. 19, mengabaikan kesalahan dalam ucapan. Kalau kita pernah ngomong salah, kita sadar salah, harus diralat. Harus diralat. Itu. Maaf ya, yang kemarin aku ngomongnya salah. Punten ya Bu, kemarin saya ngomong salah, gitu. Harus diralat. Supaya tidak dicatat, Bu, sebagai kesalahan yang kemudian dibiarkan. Kemudian yang 20, bertanya kepada orang awam tentang agama. Nah, tentunya kalau kita bertanya tentang agama adalah kepada orang-orang yang tahu tentang agama. Nah, keutamaan dari menjaga lisan adalah satu, Allah menjanjikan surga. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Jadi kalau kita menjaga lisan kita, nah insya Allah Allah menjanjikan surga kepada kita. Kemudian selain itu pahala yang besar dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Nah, itu adalah keutamaan bagaimana kita menjaga lisan. Insya Allah di bulan Ramadan ini adalah bulan pelatihan ya Umi ya. Bulan pelatihan sekaligus Allah itu membentangkan demikian banyak pahala-pahala. Kebaikan-kebaikan tuh Allah lipatkan di bulan Ramadan. Itu kan di sini di samping kita menjaga nafsu dari nafsu lapar, nafsu ingin makan gitu kan. Itu tuh kita juga menjaga lisan kita. Semua perbuatan kita jaga, kita tahan karena puasa seperti itu. Dan insya Allah semoga puasa ini nanti puasa yang akan kita jalankan selama 1 bulan penuh, beberapa hari lagi, besok atau besok lusa insya Allah, semoga menjadi ibadah yang terbaik yang mengantarkan kita semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Alhamdulillah, kalau kita mampu menjaga lisan kita mendapat pahala, dan karena kita memperoleh pahala maka kita pun masuk ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua seperti itu, dan alhamdulillah kita semua menjadi teringat sekarang, yaitu benda yang tidak lebih daripada 20 cm yang sepertinya sepele tapi yang terkenal dengan ungkapan lidah tak bertulang. Dan alhamdulillah ya, kita menjadi ingat, ini saling mengingatkan antar kita sehingga kita mampu memasuki bulan suci Ramadan tidak tertarik kepada hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Dan semoga lidah kita tetap terjaga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu di antara ibu-ibu, bapak-bapak, dan ananda semua yang hadir, tentu juga mempunyai pengalaman tentang masalah menjaga lisan. Silahkan, kita akan memperkayanya.
Ya, silakan. Baik, mungkin insya Allah kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ya Umi ya, atau berbagi pengalaman tentang bagaimana menjaga lisan. Baik, ya, dipersilahkan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti Tresia. Ibu, gini yang aku mau tanya gini. Aku kan sering dapat WA atau video dari pendeta dan juga dari anak aku. Anakku kebetulan ada yang belum masuk Muslim gitu ya. Dia masih Kristen. Itu seringkali yang dia kirim tuh tentang gimana ya, tentang khotbah pendeta, kadang-kadang dari Injil gitu dia kirim ke aku. Kalau aku buka itu kadang-kadang bikin ini pikiran aku loading juga gitu. Jadi aku kadang-kadang bingung, nggak aku buka salah, dibuka juga aku begini, kata aku teh. Kadang-kadang mau aku blokir itu, kalau anak kan nggak mungkin ya aku blokir gitu ya. Pendeta ini juga nggak mungkin aku blokir karena mereka itu kenal sama keluarga aku gitu, sama kakak aku, sama adik aku. Jadi bikin aku serba salah gitu ngadepin ini. Itu gimana Bu kalau buat ngatasin semuanya ini? Karena memang kadang-kadang beban juga gitu Bu, kalau pikiran aku terusan macam-macam aja gitu. Itu aja Bu yang aku mau tanyakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, satu-satu langsung dijawab oleh Umi. Silakan Umi. Ya. Jadi kalau memang kita sudah menentukan bahwa nomor itu tidak bisa kita blok, nomor itu ya harus dibiarkan. Kenapa? Karena itu dari anak atau karena dari orang yang dianggap penting yang sehubungan dengan itu. Tapi kita juga tahu konsekuensinya kan. Isinya ya pastinya seperti itu gitu ya. Pendeta ya pastinya seperti itu. Nah ini kita harus sadar dulu. Sebelum baca kembali sadar. Mohon bimbingan Allah. Sehingga kita nggak sampai kepancing. Dan ingat-ingat Ibu, maaf, tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Seringkali kita ini gak sabaran. Pokoknya orang tanya kita jawab. Gak ada yang nyuruh ibu jawab. Artinya tidak ada yang membuat ibu harus jawab. Hak jawab itu ada pada ibu. Mau dijawab, jawablah yang baik. Tapi kalau gak mau dijawab, ya sudah jangan dijawab. Kalau mengundang perdebatan, ya sudah jangan dijawab. Kalau mengundang pertanyaan, jawablah dengan baik, tegas, jangan berliuk-liuk, tegas prinsip. Kalau ditanya, Ibu mau nggak aku kasih 100 juta nih balik ke gereja, bilang aja, maaf, saya sudah menentukan pilihan hidup saya. Udah nggak usah dimaki-maki, kan kita jaga lidah. Itu ya Bu ya. Jadi anak juga begitu. Hadapilah dia dengan ibu pahami bahwa dia sesungguhnya nggak ngerti, belum ngerti. Jadi ibu tahapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya aduh nanti kalau dijawab ini malah lebih besar lagi, malah dijawab ini malah mudarat, ya sudah diamin, nggak usah dijawab dulu. Suatu saat lagi dia tanya lagi, ya ibu tidak menjawab karena nanti kamu dewasa kamu akan menemukan jawabnya sendiri. Antara lain diberitahu begitu. Banyak Bu caranya untuk melakukan menerima serangan dari mereka. Kita nggak perlu menyerang balik, tapi dengan halus menutup diri. Kita harus bersabar karena mereka belum mampu menerima kenyataan. Sebetulnya intinya kan di situ.
mereka belum mampu menerima kenyataan. Pendeta juga belum mampu menerima kenyataan dombanya yang dia anggap tersesat masuk ke Islam. Ya kan? Sebenarnya itu. Jadi ibu jawablah dengan datar-datar saja, sabar, dan kemudian kalau nggak mampu diemin aja dulu. Itu ya Bu ya. Gimana? Insyaallah. Oke. Kalau dari sisi pandang saya ya Umi ya. Bu Eri ya Bu ya. Bu Eti, baik. Bu Eti, kalau boleh kita tuh mungkin bisa memandangnya dari cara memandang yang berbeda. Jadi gini, Ibu mendapatkan WA, teks, message gitu ya, yang apalah istilahnya, kata tanda kutip ajakan mereka gitu kan. Nah, coba Bu bayangkan, nggak semua ustazah dapat tantangan seperti itu loh Bu, ya kan? Ini seorang Ibu Eti mendapatkan tantangan seperti itu yang istilahnya men-challenge akidahnya gitu kan. Ini sebuah tantangan Bu, ujian, sebuah ujian yang nggak semua ustazah itu juga dibegitukan mendapat tantangan seperti itu. Satu yang mungkin saya bisa ambil, bahwa setiap orang itu diuji dengan caranya sendiri-sendiri. Ya. Allah memberikan ujian. Kalau ustaz yang besar-besar, ada ujian-ujiannya yang lain. Tapi kita ini di sini teman-teman selaku mu'alaf, itu ujiannya itu seperti itu. Itu satu. Terus kemudian kalau misalnya kita bukan menganggap itu sebagai sebagai serangan, tapi kita nganggapnya ini tantangan supaya kita bisa menjawab. Nah, artinya kita akan terdorong belajar kan? Kita pingin tahu kan? Kita pingin tahu, kita cari jawabnya. Kalau misalnya diajak begini, disuruh begini, kita kira-kira dalam Islam itu gimana? Nah, akhirnya itu pancingan untuk kita semakin belajar. Coba Bu, kalau misalnya kita berpikir, mungkin WA itu, kalimat-kalimat itu, apakah dari pendeta atau dari anak, sampai ke ibu, apakah mungkin itu sebenarnya adalah Allah itu kepingin kita belajar lebih dalam lagi? Diartikan seperti itu Ibu. Berarti ini saya harus tahu ini jawabnya seperti apa. Akhirnya Ibu harus belajar. Tanya ustazah ini, tanya ustazah itu, buka di Google apa-apa, konsul lagi ke para ustazahnya gitu kan. Artinya Ibu menambah wawasan Ibu, keimanan Ibu kepada Allah bertambah juga. Terus kemudian Ibu ada peluang berdakwah. Kalau perlu pendetanya didakwahin Bu. Iya kan Bu? Jadi kan namanya hidayah itu kan dari berbagai cara. Seenggaknya kita sudah pernah menyampaikan. Bisa jadi itu adalah pahala untuk Ibu. Kalau Umi itu selalu menyatakan bahwa teman-teman yang mu'alaf ini masuk Islamnya itu bukan kebetulan. Itu Umi selalu sampaikan di program awal santri mu'alafah itu, kalau mau belajar tuh Kak Cut itu, mana Kak Cut tadi? Itu bahwa Umi mengatakan para mu'alaf itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kemudian menjadi mu'alaf itu gedebak-gedebuknya itu Masya Allah berat, nggak ada yang gampang. Gedebak-gedebuknya itu berat. Kemudian bisa belajar Islam, kemudian pelan-pelan membaca Al-Quran di usia yang sudah lanjut. Ini semua ini pahalanya besar. Perjuangannya ini berat tapi besar pahalanya. Ini adalah manusia-manusia yang dipilih Allah. Pasti Allah punya maksud. Tapi yang Umi tekankan kepada teman-teman mu'alaf, kalian semuanya harus bisa menginspirasi muslim yang lain.
harus bisa. Istilahnya kalau kita Bu orang muslim ya, kita melihat mualaf gitu ya Bu ya, kayak misalnya Dokter Karissa Grani, Masya Allah itu seperti itu loh, kita aja kayaknya jauh deh. Nah, ada kata-kata seperti itu kan, kagum dengan apa yang sudah disampaikan, kagum dengan pembawaan yang disampaikan, kagum dengan apa mungkin tampilan yang ditampilkan kepada kita, sehingga kita tuh Masya Allah, padahal mu'alaf loh, tapi sudah begitu ilmunya sudah dalam gitu kan. Itu menginspirasi Bu. Para mu'alaf itu harus bisa menginspirasi muslim yang lain. Ya, kalau boleh dikatakan para sahabat Rasulullah semuanya juga mu'alaf. Iya. Mu'alaf, dan mereka semuanya pejuang menginspirasi yang lain. Seperti itu. Jadi Ibu semangat. Semangat. Jadi kalau misalnya ada yang kalimat-kalimat seperti itu, berarti itu tantangan buat Ibu. Belajar, cari tahu jawabnya. Itu. Kalau sudah ketemu jawabnya, baru dijawab. Jadi jangan kepancing. Jangan kepancing. Ada WA masuk, langsung jawab. Jangan. Kalau bisa jawab, jawab. Tapi dengan baik. Kalau nggak bisa jawab, cari dulu jawabnya. Kalau sudah punya jawabnya, sudah dapat, baru dijawab. Insya Allah berarti semua yang kita sampaikan adalah kebaikan. Insya Allah. Ya Bu ya. Selanjutnya ada lagi yang mau berbagi, silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma mau tanya nih, batasan mu'alaf. Batasan saya kan banyak teman-teman saya bilang udah lama, berarti udah bukan mu'alaf gitu. Jadi saya masih ganjel gitu. Mau tanya ke Umi, batasan mu'alaf itu sampai kapan gitu? Iya. Ya, jadi terima begini. Kasih. Ya sama-sama Ibu. Jadi begini, ada dua hal Bu. Nantinya Ibu juga akan bertanya hal yang kedua. Yang pertama adalah batasan mu'alaf gitu kan. Kedua, setelah saya jawab nanti Ibu akan bertanya juga, kalau begitu batasan cari ilmu Bu. Nah, itu nanti. Jadi batasannya orang bebas cari ilmu itu kapan Bu? Itu nanti Ibu tanya. Nah, untuk itu yang kedua ini kita dahulukan Bu ya. Yang kedua kita dahulukan. Ibu, sampai hari ini saya walaupun duduk di depan, insya Allah saya itu masih belajar Bu. Sampai sekarang ini saya masih belajar. Dan saya akan terus belajar seperti ibu-ibu ya. Akan terus belajar sampai saya mendapatkan gelar. Sekarang saya belajar karena saya belum punya gelar Bu. Apa gelarnya? Almarhumah. Almarhum atau almarhumah. Jadi artinya apa? Proses belajar itu terus berlangsung sampai meninggal dunia. Ini sehubungan dengan tadi yang disebutkan oleh Ustadzah Sali tentang menggali ilmu. Ilmu itu, ilmu Allah itu luas, tak terbatas seperti lautan. Nah demikian pula kita ini wajib menuntut ilmu sepanjang hayat masih dikandung badan. Semuanya kita begitu. Nah ini pertama ya. Maka kemudian kedua baru saya masuk kepada batasan mu'allafah. Apa arti kata mu'allafah? Mu'allafah dari kata mu'allaf, general, secara umum untuk menyebut orang yang baru masuk Islam. Lalu dari makna kata, etimologi mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang-orang yang secara arti kata adalah orang-orang yang memang masih belum mempunyai suatu keteguhan. Jadi masih lari ke kanan, lari ke kiri, mencari-cari.
mu'alaf itu adalah masa adaptasi. Mu'alaf itu adalah masa peralihan. Jadi seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia beralih. Maka beralih ini ada masa adaptasinya, masa peralihannya. Itulah yang disebut masa mu'alaf. Kalau dia nanti sudah sampai di sini, berarti dia sudah paham Islam, gak boleh lagi disebut mu'alaf. Seperti misalnya contohnya konkretnya saya nggak boleh lagi disebut mu'alaf, nggak boleh disebut mu'alaf. Kenapa? Karena saya sudah paham dengan hukum-hukum Islam. Tapi bagi ibu atau bagi bapak yang masih mempelajari, yang masih beralih ini, maka boleh disebut mu'alaf. Lalu batasannya berapa bulan? Berapa tahun? Beda-beda. Bergantung pada masing-masing. Bergantung pada masing-masing orang. Ada barangkali seorang itu yang membutuhkan waktu 3 bulan. Tapi ada juga orang yang membutuhkan waktu 3 tahun. Tapi mohon maaf, tidak tertutup kemungkinan ada orang yang butuh 30 tahun. Betul. Contohnya apa? Kok 30 tahun? Padahal ada 3 bulan. Ini kok 30 tahun? Iya, karena dia hidupnya itu di lingkungan yang Islam itu minoritas. Misalnya apa? Misalnya dia hidupnya itu misalnya dia hidupnya itu di negara komunis misalnya, maka dia hanya mendengar Islam itu dari berita-berita yang dia dapatkan, sehingga masa adaptasinya panjang. Tapi ada juga sekali lagi yang 3 bulan finish, 3 bulan sudah selesai. Nah itulah, sekali lagi, kewajiban kita apa? Menuntut ilmu sepanjang hayat dikandung badan. Nah kalau kita sudah paham, ya berarti kita pun tidak mau disebut mu'alaf. Jadi artinya mu'alaf itu bukan suatu gelar permanen. Ya. Mu'alaf itu bukan suatu titel. Titel misalnya seorang doktorandus, seorang insinyur, itu bukan. Tapi mu'alaf adalah suatu suatu penyebutan bagi orang yang masih berupaya berjuang memahami Islam. Dia sudah Islam, berjuang memahami Islam, itu adalah mu'alaf. Kalau perempuan mu'alafah. Itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi penekanannya, ada misalnya kami pernah mempunyai seorang santriwati, iya, seorang nenek-nenek, sudah 30 tahun ikrarnya, suaminya seorang muslim, tapi sejak beliau menikah sampai berjumpa dengan kami dan beliau belajar, kenapa? Saya nggak ngerti Islam itu apa, Umi. Karena suami saya setiap kali saya minta diimami kalau sholat, dia bilang, kamu tanya aja nanti di masjid. Gak pernah menjelaskan. Betul. Semua dilempar. Sama ketika saya di Amerika, di Masjid Al-Ikhlas di sana, maka kedatangan juga seorang warga negara kita, Indonesia, yang merantau ke Amerika, menikah dengan orang Mesir kalau nggak salah. Ya. Kemudian dia pun begitu, dia menikah secara Islam, suaminya pun Muslim. Tapi ketika suaminya bertanya bagaimana tentang Islam,
maka kemudian bagaimana ini ayat-ayat Al-Quran? Suaminya menjawab, kamu tanya ke masjid, saya tidak bisa menerangkan kepada kamu. Nah itu contohnya ya Bu ya, itu contohnya, paham ya? Tapi insya Allah kalau di sini insya Allah itu kan sudah ada pembina mu'allafah gitu ya, insya Allah. Jadi teringat santri kita, santriwati kita Ibu, ada yang usianya memang 63 kalau nggak salah. Jadi ketika beliau belajar Islam dan selesai, satu angkatan sama Kak Cut nggak? Ya, nah itu beliau sampai mengatakan, baru sekarang saya kenal siapa Tuhan saya. Sampai seperti itu. Jadi berpuluh tahun sudah berlalu, beliau menjadi muslimah karena memang semata-mata komitmen pernikahan aja yang mengikatnya. Gitu, dan ternyata lingkungannya ini tidak support beliau secara penuh untuk mengenal Islam. Seperti itu. Nah, setelah ikut program santri mu'alafah itu, nah barulah beliau sampai mengatakan, baru sekarang saya kenal dengan Tuhan saya. Seperti itu. Nah itu, jadi seperti yang dikatakan oleh Umi, yang namanya mu'alaf itu memang tidak ada rentang waktunya. Tapi kalau Umi menekankan di program santri mu'alafah ini, Umi katakan, setelah lulus dari program ini, ibu-ibu tidak boleh menyandang diri saya mu'alaf, nggak boleh lagi. Nah, gitu, itu penekanannya Umi. Jadi artinya semua santri itu harus mempersiapkan diri menjadi seorang muslimah yang kafah. Menyiapkan diri seperti itu. Jangan-jangan nanti ketika keluar sudah ada di masyarakat gitu kan, tiba-tiba kerudungnya dibuka, set gitu kan. Terus dia bilang, ya kan saya masih mu'alaf. Nggak boleh. Itu. Jadi setelah mengikuti program santri mu'alaf, Umi menekankan setelah ini jadi muslimah yang kafah nggak boleh ngaku-ngaku mu'alaf. Mu'alafnya sudah lewat, sudah istilahnya Umi sudah expired yang kemarin gitu. Sekarang sudah dijelaskan hukum-hukum Islam secara lengkap gitu kan. Di program itu ada masalah akidah dibahas, syariah, ibadahnya seperti apa, hafalan doa, bahkan sirah juga dibahas. Ada hadis arba'in, kemudian baca Al-Quran, ada bahasa Arab juga di 1 bulan terakhir, kemudian ada saksiyah Islam untuk membentuk kepribadian menjadi seorang muslimah. Ada kristologi. Ada kristologi, ilmu yang sangat penting yang diberikan sama Umi. Nah, setelah itu apakah boleh ngaku-ngaku mu'alaf? Kata Umi, nggak boleh. Harus mengaku diri sebagai muslimah dan siap untuk berdakwah. Itu yang Umi sampaikan. Nah, ibu-ibu sekalian, sambil tadi menyinggung masalah program santri mu'alaf. Nah, inilah program yang diselenggarakan oleh Irena Center. Ada Kak Cut, alumni, selama 3 bulan beliau itu mengikuti program di pondok secara online. Jadi bisa diikuti oleh ibu-ibu dari mana saja, tanpa meninggalkan aktivitas sebagai istri, tanpa meninggalkan aktivitas mengurus rumah tangga, mengurus anak, seperti itu. Dan program ini gratis. Sepenuhnya program ini gratis, modul buku-bukunya dikirimkan pada semua santri. Bisa diikuti dari mana saja. Jadi kami mohon izin Bapak-bapak, jadi kami mohon dukungannya gitu kan pada ibu-ibu semuanya, sebarkan program ini. Sebarkan program ini. Mungkin ada tetangga kita yang belum mendapatkan, yang seorang mu'alaf perempuan belum mendapatkan pembinaan, kenalkan. Mungkin ada saudara kita, mungkin ada teman alumni SD kah, teman alumni SMP, SMA kah, gitu kan, yang menjadi mu'alaf, kenalkan dengan program ini. Ajak bergabung. Insya Allah semoga dengan ikhtiarnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga, ini adalah ikhtiar menyampaikan para mu'alaf ini hidayah.
Ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa mengantarkan seseorang menuju jalan hidayahnya Allah, maka pahalanya itu lebih besar daripada unta merah. Lebih besar daripada unta merah. Kenapa kok disebut unta merah? Nah, unta merah itu kan kalau di Arab itu kan paling mahal. Paling mahal, Umi. Kalau mungkin dipersamakan dengan kendaraan yang ada di zaman sekarang itu ya mungkin Ferrari? Ya seperti Lamborghini, seperti Ferrari gitu, yang pahalanya itu mahal sekali, Ibu. Gitu. Jadi cara membagikan, cara menyebarkannya mudah, tinggal sampaikan berupa teks, di foto, forward, ayo ajak ini, ayo ikut ini gitu, insya Allah. Gitu. Jadi program ini pun para ustazahnya juga ada sampai 10 ya Umi ya, termasuk Umi. Ada 10 ustazah yang masing-masing memegang programnya masing-masing, materinya masing-masing yang berbeda. Nah, insya Allah ini sangat bermanfaat dan mohon ibu-ibu, bapak-bapak mendukung program ini sehingga tidak ada lagi gitu para mu'alaf. Ya, insya Allah kalau di sini nggak ada ibu-ibu ya, tapi di luar sana bahkan sudah public figure gitu kan, sudah menjadi muslimah, kemudian suaminya sibuk bekerja, akhirnya istrinya akidahnya goyang-goyang balik lagi. Seperti itu. Jadi kita mengambil posisi membantu bapak-bapak ini sebenarnya itu kan dalam membina para istri. Seperti itu. Nah, ini kami mohon untuk didukung ibu-ibu sekalian. Nah, kalau ibu-ibu kepingin tahu kontaknya Umi Irena, silakan di next yang kontaknya Umi Irena. Satu lagi. Nah, ini ada Umi Irena Handono, ada kontaknya di sini, silakan dicatat. Nah, kalau ibu scan barcode di atas, itu akan terhubung dengan semua sosial medianya Umi. Ada Instagram, ada YouTube, kemudian ada TikTok. Umi paling aktif di Instagram, jadi informasi-informasi tentang apa yang diselenggarakan di Yayasan Irena Center disampaikan di sosmednya Umi Irena Handono. Seperti itu. Silakan difoto dulu, nanti tinggal di scan. Silakan. Mungkin ada tanggapan lagi atau ingin bertanya? Silakan, Kakak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita, saya seorang mualaf di mana orang tua saya masih berbeda agama. Nah, terkait lisan ini kan kita diminta untuk berhati-hati dalam berkata-kata kepada siapapun gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kata-kata apa yang harus kita hindari, yang dimana takutnya kata-kata itu membuat kita menjadi kafir, membuat kita keluar dari Islam lagi gitu. Tadi? Ya. Mohon maaf tadi pertanyaannya maksudnya kata-kata terhadap orang tua ya, bukan? Bisa terhadap orang tua atau misalkan saudara-saudara atau teman yang takutnya membuat kita jadi kafir. Iya, terima kasih. Jadi kata-kata yang bisa membuat diri kita kafir itu adalah kata-kata apabila kita mempersekutukan Allah. Misalnya apa? Misalnya mengatakan, ya saya juga menyembah Yesus kok. Nah, ini nggak boleh. Jadi saya juga mengenal Yesus, itu enggak apa-apa. Saya mengenal Yesus karena Yesus itu kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Islam adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu betul. Tapi kalau dibilang saya juga menyembah dia, menyembah Yesus, ya salah. Karena Yesus bukan Tuhan. Atau kata-kata seperti ini, Mi. Semua agama kan sama. Nah ini nggak boleh. Jadi ini mengatakan semua agama sama, nggak sama. Nah, kalau semua agama sama, konsekuensinya nanti ya berarti ke masjid sama dengan ke gereja, sama dengan ke wihara,
sama dengan ke pura? Kan tidak sama. Kalau dikatakan semua agama sama, apakah Islam juga trinitas? Enggak. Gitu kan ya. Jadi Islam itu adalah agama tauhid. Nah, yang seperti itulah. Ayo ini ikut Reta. Apa? Kak Reta namanya. Oh, Kak Reta ya. Reta ya. Ayo ikut ke gereja yuk. Misalnya gitu ya. Ya kemudian sebagaimana prinsip kita, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan prinsip-prinsip yang lain antara lain adalah la ikroha fidin dan lakum dinukum waliyadin. Maka karenanya kalau diajak ke gereja ya katakan ya saya bukan ke gereja, muslimah itu ya ke masjid itu itu. Jadi jangan pernah mengingkari bahwa ada seorang muslimah. Adanya kalau konsum. Memang saya muslimah. Kabarnya ada. Ada. Kenapa kok Anda pilih Islam? Kenapa kamu pilih Islam? Ya karena Islam itu agama yang benar. Karena saya atau jawaban lain karena saya mendapatkan hidayah Allah. Nah itu jawabannya. Itu ya kira-kira. Ini mau tambahkan? Iya. Insya Allah Kak Reta kalau ingin tahu lebih dalam lagi bisa gabung di program Santri Mu'alaf nanti insya Allah dimulai bulan Mei itu. Jadi ikut program itu sehingga dari situ ada bekal ketika kakak beraktivitas di masjid. Jadi kita ini seorang muslim wajib kita banyak beraktivitas di masjid daripada beraktivitas yang katakanlah di pasar, di mall yang ya. Jadi jangan masjid karena dari masjid inilah Islam itu bisa bangkit lagi itu dari masjid-masjid. Jadi kakak bisa ikut lagi program Santri Mu'alafah yang insya Allah akan dibuka lagi bulan Mei ya. Ikut program tersebut kemudian beraktivitas berdakwah di antara lain misalnya kakak jadi aktivis di masjid alumni IPB. Insya Allah seperti itu. Seperti Kak Cut tadi. Nah itu. Baik. Cara online ya. Jadi bisa diikuti di mana saja. Nah mungkin untuk di akhir Umi karena kita juga dibatasin oleh waktu. Insya Allah ibu-ibu semuanya di luar sana itu kami membawa sebuah novel tentang biografinya Umi. Jadi kisah mulai dari Umi kecil sampai kemudian bagaimana perdebatannya Umi dengan ketika memperjuangkan Islam, ketika masuk Islam, bagaimana kedebak-kedebuknya kehidupan Umi itu diceritakan di novelnya itu. Itu insya Allah ini akan menjadi menginspirasi kita. Bagi kita yang sudah muslim itu mungkin kita akan makin mensyukuri bahwa kita dilahirkan secara muslim. Kalau mungkin buat teman-teman mu'alaf membaca buku ini harapannya teman-teman makin kuat lagi. Wah, Umi aja seperti ini gitu. Kondisi saya mungkin nggak segedebak-gedebuknya Umi gitu. Jadi lebih kuat lagi dalam menjalankan Islam seperti itu. Jadi buku itu ada di luar, silahkan menjadi bacaan di bulan Ramadan. Kalau selesai dibaca mungkin bisa dipinjamkan atau dihadiahkan untuk saudaranya yang lain. Insya Allah semoga menjadi inspirasi mengajak saudara-saudara kita menjadi muslimah. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Irena dan Ustazah Seli. Masya Allah, paparan materinya sangat ini ya, kalau kata anak sekarang mah daging semua. Saya menyimak dari awal sampai akhir kayaknya, aduh masih kurang ya, pengen ketemu lagi nih sama Ustadz ini ya, Ustazah ini. Sebelum kita akhiri, mungkin memang betul Ustaz, kalau yang saya rasakan, kalau saya suka lihat reels ya, saya suka sekali menyimak pengalaman-pengalaman para mu'alaf.
Kalau bagi kami yang sudah Islam dari lahir, sebenarnya pengalaman para mu'alaf itu melihat point of the different point of view itu tuh kayak nyentak gitu. Oh iya ya, selama ini saya merasa itu biasa aja. Orang saya dari lahir begitu. Ternyata bagi mereka ini hal yang luar biasa. Jadi saya ikut larut. Oh iya. Jadi bagi saya juga malah memperkuat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita nih, para mu'alaf itu sebenarnya malah memperkuat yang sudah dari lahir Islam, karena memang kadang memang yang sudah kita dapatkan sering gitu mudah itu ya apresiasinya malah menjadi kurang ya Umi ya. Jadi memang makanya saya di real tuh sering saya lihat, oh iya, kenapa saya tidak tergugah dengan ini gitu. Oh iya jadi banyak oh iyanya gitu ya. Real tuh banyak. Kalau saya sering real. Jadi real saya tuh algoritma FB saya malah seringnya yang datang itu apakah kesaksian orang yang masuk Islam gitu, Masya Allah. Jadi saya menjadi tergerak lagi untuk lebih mendalami lagi Umi, Masya Allah. Oke, sebelum acara kita ini kita akhiri, sebagaimana telah saya sampaikan di awal, ada hadiah nih. Ada bagi yang penghargaan kepada yang semangat hadir di acara ini ya, Teh Iko ya. Nih Teh Iko yang pakai baju marun. Nah, mana tadi ya Teh Iko ininya ya, listnya lupa saya. Sebentar. Oh ini, oke. Nah, yang akan menerima hadiah adalah dari grup mu'alaf yang mendaftar pertama ini kayaknya early bird ini. Ibu Mariati dan Ibu Violita, silahkan ke depan untuk mendapatkan hadiah. Siapa yang akan memberikan? Silakan ke depan. Oh itu, oke. Ibu Mariati ya. Ibu Violita yang mana? Oh Lita. Oh silakan Lita. Masya Allah, ini baru, oh semua. Yang mana lagi? Kan daftarnya mana? Oh iya. Oh, satu lagi yang dari umum adalah Ibu Esther dan Ibu Endang, silakan ke depan. Sebelah sini sayang. Neng sebelah sini. Ibu sebelah sini. Ibu Endang. Ibu Endang yang mana? Oh, Ibu sebelah sini. Ibu Endang yang mana? Oh, mungkin. Oh, itu Ibu Endang. Silakan Ibu sebelah sini. Silakan. Ibu Lid. Ibu siapa itu yang di depan? Kemudian yang bertanya juga silakan Ibu Eti ke depan. Yang tadi bertanya, Ibu silakan depan. Saya lupa nggak nanya namanya. Ibu Elizabeth silakan. Sedikit tanda kasih ini dari panitia. Kenapa? Oh iya, itu Bu Eti tadi kan bertanya. Ya, terima kasih. Silakan. Di fotonya di sini aja, Umi duduk aja. Umi duduk aja, kita di ya langsung di belakangnya Umi aja. Oke. Ibu Sally di depan aja nggak apa-apa. Ini yang ini ada. Oke, diatur dulu tempatnya. Saya boleh ikut foto nggak ini? MC pengen difoto. Alhamdulillah,
Sudah, jangan lupa dilihat itu novel dari Ibu ya. Apakah semua mau foto bersama? Dengan nanti. Oh, oke. Oke, terakhir saya tutup saja mungkin ya acara ini. Alhamdulillah rangkaian acara semua sudah kita laksanakan. Selalu kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diperlihatkan oleh Allah bahwa yang hak adalah hak dan diberi kekuatan untuk dapat menjalankannya, dan ditunjukkan oleh Allah yang batil itu memang batil dan kita diberi kekuatan untuk menghindarinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC terima kasih atas perhatian, juga kepada seluruh panitia terima kasih atas kerja kerasnya sehingga acara ini bisa berlangsung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.